Alhamdulillah alladzi syarrafa syahra Ramadan ala sairi syuhur wa a'adda lana fihi mudha'afatal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ala mamarrid duhur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersama mengoreksi ketakwaan diri masing-masing. Apakah dibanding kemarin sama, berarti rugi, ataukah menurun berarti celaka, ataukah bertambah berarti mujur dan beruntung? Para jamaah rahimakumullah, semakin tersedianya sarana komunikasi yang semakin canggih, informasi, terungkapnya ayat-ayat kauniyah sudah tidak bisa dibendung. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Kata Allah, aku akan perlihatkan tanda-tanda kebesaranku, maka janganlah kamu minta disegerakan. Allah sendiri yang memilih di tangan siapa ayat-ayat itu terungkap dan kapan waktu yang tepat. Abad lalu sudah terungkap bukti kebenaran Al-Quran. Saya kutip satu ayat, min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Manusia tercipta dari zat alir yang memancar, yang sumbernya, keluarnya berasal dari posisi organ tubuh yang berada di antara tulang sulbi atau tulang belakang dan tulang rusuk. Dan itu sudah terbukti dengan penemuan alat USG yang sudah tidak perlu kita ulang lagi. Sekarang berkenaan dengan bulan puasa, sudah banyak informasi yang kita terima
tentang keistimewaan puasa dari sisi kesehatan. Banyak peneliti, banyak ilmuwan kaliber internasional yang sudah mengungkap hal itu. Dan kalau kita amati, seringkali orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan ayat-ayatnya ini adalah non-muslim. Itu bukan kekeliruan, itu pasti ada hikmah. Satu sisi seolah menafikan mana teknokrat muslim, mana ilmuwan muslim, kok selalu yang muncul non-muslim, non-muslim. Salah satu hikmahnya, sebagian mereka masuk Islam karena yang bicara pembuktinya adalah non-muslim. Anda itu muslim, mungkin ada unsur apologis. Para jamaah rahimakumullah. Tapi ingat, ada pula yang menyadari kehebatan ajaran Islam. Tapi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mereka mengakui kehebatan ajaran Islam, tetapi hanya berhenti pada Muhammad seorang manusia. Muhammad memang orang super jenius, super cerdas. Pernyataannya tidak pernah meleset, terbukti sampai abad belakangan. Itulah kecerdasan Muhammad. Berhenti sampai di situ, tidak mau mengakui wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan kita ini mendapat anugerah besar. Mulai kecil sejak nenek moyang gak ngerti apa itu pembuktian ilmiah. Tapi sudah taslim, pasrah, beriman 100% menjalankan ajaran Islam. Kata orang Jawa, bejo tanpa bondo. Dan ini anugerah yang tidak terhitung. Para jamaah rahimakumullah. Kalau secara istilah ilmiah saya kebingungan menuturkan renik-renik kehebatan puasa dari sisi kesehatan. Kalau sekedar saja sebagai orang awam dan dengan bahasa awam pula, mungkin ada manfaatnya meskipun tidak maksimal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu itu banyak ayat-ayat Allah. Mengapa tidak kamu perhatikan? Nah, kalau kita pernah belajar biologi, diterangkan di situ bahwa sel-sel tubuh manusia ini sangat renik sekali, dan seandainya direntangkan, disambung-sambung, itu satu orang disambung-sambung sel tubuhnya itu dipreteli bumi sampai matahari menjadi benang halus yang sangat panjang.
kita tidak bisa melihat seekor semut. Mengapa kok terus runtut, tahu asal mulanya jalurnya enggak keliru. Ternyata dalam sepanjang perjalanannya itu ia meneteskan cairan yang bagi dia cairan itu sangat jelas, tapi bagi kita tidak terlihat. Begitu pula sel-sel kita seperti itu tadi. Dan sel-sel ini jelas membutuhkan makanan. Maaf saya bahasakan secara awam saja dengan keterbatasan pengetahuan. Sel-sel ini setiap saat butuh makanan. Ketika makanan ini di stop, sel-sel itu jelas gerangsang. Bahasa Indonesianya apa itu? Sangat lapar sekali. Ketika butuh makanan tapi tidak ada yang dimakan, maka sel yang kuat memakan sel yang lemah. Yang lemah adalah yang rapuh-rapuh itu, yang mati-mati, sehingga otomatis puasa itu sebagai pembersihan diri secara fisik. Kalau kita setelah dengar itu terus rajin puasa, nggak heran bagaimana nenek moyang kita sudah puasa tanpa dengar begitu-begitu. Tentu imannya lebih hebat. Para jamaah rahimakumullah, dengan begitu maka yang andai nggak puasa, maka akan bermunculan berbagai macam penyakit yang sumbernya dari sel-sel rapuh tadi, sel-sel mati tadi. Karena sudah dimakan oleh sesama sel, maka yang sisa adalah sel-sel yang sehat. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan tetap sehat. Para jamaah rahimakumullah, saya loncat ke aspek lain. Secara rohani manusia tidak pernah lepas dari hati yang kotor, yang bisa hanya orang maksum, yaitu Nabi dan Rasul. Dalam perjalanan hidup, kotoran-kotoran yang ada di rohani itu juga disapu bersih dengan puasa ini, dengan konsep imsak, menahan diri. Mau ngerasani ribah nggak jadi, menahan diri, saya puasa. Mau dusta nggak jadi, saya puasa. Mau menyangka jelek orang lain, saya puasa. Ingatlah para jamaah, tangan ini tidak mau bergerak, kaki tidak mau melangkah, lidah tidak akan bertutur, mata tidak akan jelalatan, manakala hati itu bersih. Maka sebenarnya goal atau bidikan puasa ini adalah hati. Dengan ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Dan ketika berbicara takwa, Nabi
menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Kalau tidak ada hasrat di hati, seseorang tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Maka yang dibidik puasa adalah hati. Selama seseorang berpuasa dengan puasa lahir dan batin, maka sama dengan sulsilatis syayatin, setan-setan dirantai, dibelenggu. Karena seseorang yang berpuasa dengan sebenarnya tidak akan mempan digoda oleh setan. Jangan terus-menerus membayangkan seperti masa kecil saya ketika didongengi dan diajari Pak Guru di kelas. Sampai berhari-hari saya bayangkan di semak-semak, di bawah pohon, di perempatan, banyak setan berderet dirantai, dibelenggu. Wajar itu ketika masih kanak-kanak. Dan satu lagi sebagai unsur terakhir dalam khutbah ini, meskipun kita sudah melakukan sesuai hadis Nabi, mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang siang harinya berpuasa di bulan Ramadan, lalu malamnya bangun melaksanakan qiyamul lail, maka diampuni dosanya yang sudah lewat. Dan jangan lupa para jamaah, kita tidak mau fokus pada satu ayat atau pada satu hadis dengan membuang hadis-hadis lain dan ayat-ayat yang lain. Itu kalau dikiaskan bisa seperti dongengan nenek moyang kita. Ada beberapa orang buta diajak masuk ke kebun binatang, didekatkan kepada gajah. Si buta yang satu memegang telinga gajah, lalu ia menyimpulkan gajah itu seperti kipas manual. Yang satu pegang ekor, lalu menyimpulkan gajah itu seperti pecut cemeti. Yang pegang perut, ia menyimpulkan, oh gajah itu seperti beduk masjid. Seharusnya dipahami secara komprehensif bagaimana gajah itu secara utuh. Kita menengok hadis lain, bagaimana sih pengampunan dosa yang dimaksud akibat Ramadan tadi itu. Saya bacakan hadis yang lain. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, menggunjing, ngerasani itu lebih berat daripada zina. Qalu ya Rasulullah, wa kaifal ghibah asyaddu minaz zina? Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul? Masa ghibah saja lebih berat dari zina? Dijawab oleh beliau, qala innar rajula la yazni fayatubullah alaihi. Seseorang berzina, menurut saya ini zina bukan dengan istri orang, tapi zina dengan WTS PSK. Kalau zina dengan istri orang ada hak adami. Bisa saja seseorang berzina lalu ia bertobat,
Dan itu cukup urusannya dengan Allah. Allah mengampuninya, menerima tobatnya. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu. Penggunjing, orang yang ngerasani tidak bisa diampuni hatta yaghfiraha lahu sahibuhu. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kalau ghibah, Allah tidak akan mengampuninya sebelum orang yang dirasani, yang digunjing itu memaafkan si penggunjing. Berarti hak adami tidak terhapus oleh puasa Ramadan. Adapun hakullah sangat mudah dengan pertobatan kita yang maksimal selama bulan Ramadan. Maka sebaiknya saling memaafkan dengan seksama, tidak menunggu satu Syawal. Adapun nanti satu Syawal diulang kembali juga lebih baik. Semoga kita semua bisa memaafkan sesama dan dimaafkan oleh sesama, sehingga pertobatan kita di bulan Ramadan benar-benar tuntas. Hak Allah, hak adami dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la